Berikut contoh-contoh yang bisa kalian lihat mengenai sambungan las di lapangan. Nah, bentuk-bentuk tumpulnya ini, groove-nya ini banyak jenisnya, seperti bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Jadi kira-kira seperti begini, ya. Ini yang paling sering kita temukan di lapangan. Kita akan masuk pada perhitungan kekuatan las itu. Bahan lasannya ngitungnya begini, dan dari bahan bajanya ngitungnya antara dua ini. Sedikit catatan bahwa untuk lasan yang memiliki sudut terhadap gaya bekerja, itu ada faktor ini yang menambah kepada kekuatannya. Sehingga ini kita akan memberikan informasi, ini kurang lebih 196 mm. Kalau misalkan mungkin dibulatkan supaya lebih bagus, bisa saja ini 200 mm. Kira-kira begitu hasil akhir dari desain kita ini. Yang pertama mengenai metode pengelasan, yang kedua cara kita mengetahui kualitas pengelasan, dan yang ketiga adalah mengenai simbol pengelasan. Nah, di video Lightboard kali ini kita akan membahas 4 metode yang biasa digunakan untuk mengetahui kualitas pengelasan, apakah terdapat retakan apa tidak. Tempatkan dasar well gauge-nya pada plat yang vertikal dan ulangi pengukuran. Bila terdapat celah antara ujung well gauge dan ujung lasan seperti ini, berarti las yang terpasang kurang dari target yang hendak dicapai. Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Kita masih membahas topik sambungan, dan kali ini kita akan membahas tentang sambungan las. Seperti saya sampaikan di video introduction mengenai sambungan, sambungan las itu dipilih lebih banyak dibandingkan sambungan baut karena bentuknya lebih sederhana, terlihat lebih sederhana. Jadi kalau kita melihat sambungan beberapa elemen yang joinnya banyak sekali yang harus dihubungkan, biasanya alternatif sambungan las itu lebih banyak dipilih karena lebih elegan kelihatannya, simple, dan juga relatif lebih mudah jadinya karena banyaknya elemen yang harus disambungkan. Berikut contoh-contoh yang bisa kalian lihat mengenai sambungan las di lapangan, berbagai elemen struktur baja yang disambungkan. Dan jenis sambungan las itu yang paling banyak ditemukan di lapangan itu ada 3 jenis sebenarnya, ya, 3 jenis. Las tumpul, las sudut, dan las isi. Oke, coba saya bahas pertama mengenai las tumpul. Dari bahasa Inggrisnya, las tumpul ini sebenarnya istilahnya groove welds. Jadi dia kenapa dia diterjemahkan sebagai las tumpul? Saya jelaskan seperti berikut ini. Biasanya las tumpul itu tuh menghubungkan dua plat menjadi satu kesatuan. Jadi misalkan ini plat yang ini akan dihubungkan dengan plat yang ini. Contohnya bisa saja misalkan di lapangan itu elemen baja yang kita miliki pendek dan kita membutuhkan yang lebih panjang, kemudian disatukan menjadi satu kesatuan. Jadi di pertemuan plat tersebut, kalau katakan saya gambarkan di sini salah satu platnya, ya, lalu kemudian didekatkan dengan plat yang lain, lalu nanti ini diisi dengan bahan las. Namun sebelum dilas, ini dicowak dulu terlebih dahulu bagian ini untuk memudahkan pengisian bahan lasannya nanti. Makanya dia dikasih groove, dikasih semacam saluran cowakan di situ supaya nanti diisi dengan bahan lasan. Setelah dicowak tersebut, lalu kemudian diisi dengan bahan lasan seluruh bagian tersebut, menjadikan kedua plat yang tadi terpisah menjadi satu kesatuan. Ini dia namanya las tumpul. Ya, itu contohnya kenapa dikatakan tumpul, karena ditumpulin dulu ujung-ujungnya. Nah, bentuk-bentuk tumpulnya ini, groove-nya ini banyak jenisnya. Seperti bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Bisa berbentuk single V,
atau double V, single bevel atau double bevel, dan beberapa jenis tumpul yang lain yang harus dipersiapkan sebelum menyatukan sambungan dua plat menggunakan las tumpul. Ya, contoh lain bisa saja seperti kita menghubungkan pelat sayap di kolom. Misalkan ini adalah sebuah kolom ya, saya coba gambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Ya, ini akan dihubungkan menggunakan sambungan tumpul di bagian sayapnya kepada balok. Jadi misalkan ini tadi baloknya, ya, ini adalah kolomnya. Lalu kemudian di pertemuan sudutnya tersebut tidak didempetkan seperti begini, tapi dikasih celah. Kemudian celah tersebut akan diisi dengan bahan lasan penuh. Ya, makanya dia diisi, kadang-kadang disebut juga ini las penuh gitu. Jadi dia mengisi seluruh celah yang dipersiapkan untuk diisi dengan bahan lasan. Itu yang namanya las tumpul. Jadi karena dia penuh mengisi celah yang ada, dan dengan pemahaman bahwa bahan las sama seperti bahan baut, itu mutunya juga jauh lebih tinggi dari bahan bajanya. Jadi kalau sambungan las tumpul, kalau sampai las tumpul itu mulai kegagalan, kemungkinan besar yang gagal itu bukan lasannya, tapi bahan bajanya. Jadi perhitungannya tidak terlalu rumit, tidak terlalu perlu didalamin dengan lebih detail mengenai las tumpul. Jadi selama kita bisa memastikan kualitas las ini tidak ada mengalami keretakan karena pemanasan yang tidak seragam atau pendinginan yang tidak seragam, atau selama dia tidak ada celah. Jadi ini setelah diinspeksi bagus, biasanya las tumpul itu bisa kita terima dan kita katakan aman, tidak perlu kita lakukan perhitungan lebih detail lagi. Itu kira-kira mengenai las tumpul, ya. Oke, selanjutnya mengenai las sudut. Las sudut ini yang paling sering sebenarnya kita temui di lapangan dibandingkan las tumpul. Dari asal katanya, las sudut itu adalah fillet. Fillet welds itu diterjemahkan las sudut karena memang biasanya banyak ditemuin di pertemuan-pertemuan sudut antar elemen baja seperti kalian lihat di gambar berikut ini. Misalkan kita mau mempertemukan kolom WF dengan base plate-nya yang ada di gambar G ini. Jadi ketika kolomnya itu berdiri dan kemudian didirikan di atas plat base plate-nya, lalu di sekitar WF tersebut diisi dengan sambungan sudut. Atau juga bisa antara dua plat yang bersambungan seperti begini. Ini plat yang pertama, plat yang kedua, dia di-overlapkan. Ya, di-overlapkan. Kemudian di sudut-sudut sebelah sini atau di sudut sebelah sini itu dipasang sambungan lasannya. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, ya, untuk sambungan sudut, ini plat yang pertama, ya. Kemudian ini plat yang keduanya, ya. Nah, bahan lasannya itu diisi di sudut-sudut pertemuannya ini di bagian sini, ya, atau di sini. Ini namanya las sudut, ya. Ini aplikasinya paling banyak ditemukan di lapangan dan bisa kalian lihat di contoh berikut ini. Dan kita dalam perhitungannya, las sudut ini harus kita perhitungkan dengan detail karena nilai kekuatan sambungan las sudut itu akan tergantung dari berapa tebal lasan yang kita berikan dan berapa panjang dia kesananya nanti lasan yang kita berikan. Jadi tergantung tebalnya dan tergantung dengan panjangnya. Itu mengenai las sudut, ya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya ini pelengkap saja. Las isi itu biasanya kalau misalkan dalam pengerjaannya sebelum kita las ini kita perlu, kalau saya gambarkan mungkin dari atas ya, dari gambar vertikal 3 dimensinya seperti ini kira-kira mungkin. Kira-kira seperti begini. Ini ada dua pelat yang mau dihubungkan. Rencananya mau dihubungkan dengan menggunakan las sudut di sininya, ya. Cuman untuk kemudahan konstruksi ini dikasih
lubang dulu, ya, lalu kemudian diisi dengan bahan las supaya ada koneksi antara plat ini dan plat ini sementara sebelum diisi dengan sambungan sudut. Jadi kira-kira seperti begini, ya, ada bolongan dan akan disambung dengan las sudut sebenarnya pada akhirnya, cuman sementara diisi dengan sambungan las terlebih dahulu supaya ada ikatan antara satu plat dengan plat yang lain, lalu kemudian diakhiri dengan sambungan sudut. Jadi itu kegunaan dan las isi. Ini diisi terlebih dahulu, ya. Makanya ini terjemahannya sebenarnya plug atau slot well. Jadi di slotnya itu diisi bahan las, lalu kemudian nanti ditambahkan dengan las sudut di sininya. Jadi ini las sudut, ini las isi. Kira-kira begitu. Nah, ini yang paling sering kita temukan di lapangan, dan kita akan fokus selanjutnya mengenai las sudut, bagaimana menghitung kekuatannya, apa syarat-syarat yang diperlukan menurut peraturan, dan banyak hal lagi yang akan kita diskusikan mengenai las sudut. Dan untuk sementara di video ini saya rasa cukup sebagai pengantar mengenai sambungan las. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sambungan las. Lebih khusus kita akan membicarakan bagaimana kita menghitung kekuatan sambungan las sudut dan apa-apa saja faktor kegagalan kalau kita menggunakan las sudut. Saya mulai dari sebuah gambar las sudut yang bisa kalian perhatikan di pojok kanan atas ini. Itu adalah dua buah pelat yang dihubungkan membentuk sudut, plat yang vertikal dan pekat horizontal, kemudian diisi dengan bahan lasan di sudutnya. Dan bagaimana kita menghitung kekuatan sambungan las tersebut, itu yang menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Dan saya mau menggambarkan kembali secara skematiknya di sini. Ini bagian plat yang vertikal, ya. Ini bagian plat yang horizontal. Lalu kemudian di sudutnya ini diisi bahan las. Ini sengaja saya perbesar supaya kalian bisa lihat skematiknya dengan baik. Ya, kira-kira ini dia bagian las sudutnya. Jadi walaupun kadang-kadang pada saat pengelasan itu ada ketidaksempurnaan, misalkan bagian luar ini dia sedikit menggelembung, ya. Dan tentunya juga pelat yang horizontal maupun pelat yang vertikal itu mengalami kelelehan juga kan karena proses pemanasan. Ini juga akan mengalami penggelembungan begini atau meleleh sebelum dia kembali mengeras. Ini juga demikian adanya, ya. Tapi yang diperhitungkan dalam perhitungan kekuatan sambungan las sudut itu hanya bagian yang segitiga sempurna ini, ya. Bagian yang menggelembung ini dianggap diabaikan yang sini, dan ini juga diabaikan untuk lebih sederhananya, ya. Jadi kalau yang segitiga itu saya perbesar lagi di sini, kita akan masuk pada perhitungan kekuatan las sudut seperti begini. Nah, ketika kalian membaca gambar struktur baja yang namanya tebal las itu adalah ini. Ini tebal las, disimbolkan W, dan dia selalu dianggap sebagai satu segitiga sama kaki, dan ini juga W, ya. Dan ini sudutnya 45 derajat. Nah, ketika dia mengalami kegagalan, walaupun sambungan las ini bisa mengalami tarik, mengalami tekan, selalu dianggap dia gagal ketika dia mengalami geser. Jadi fenomena yang dialamin bagian las ini adalah fenomena geser. Dia tergeser. Dan ketika dia tergeser, putusnya itu adalah, jadi ini keretakan yang terjadi pada las sudut ini melalui melintasin ini. Jadi dia nggak melintas ke bagian sini, nggak melintas ke bagian sini. Dia mulai mengalami keretakannya dari pojok sini, terus dia keluar sini. Dia mengalami keretakan.
Jadi kalau misalkan saya gambarkan dalam animasi 3 dimensinya, kalau saya tuliskan di sini, ya, dia manjang ke sana ya, bahan las tersebut, seperti begini. Nah, lasan itu akan retak dari sini ke sana, dan dia memanjang ke sana. Jadi inilah bidang yang retak tersebut. Dan kita akan menghitung bagaimana menghitung kekuatan retakannya. Nah, kalau secara geometri, panjang ini, kalau ini 45 derajat, ini W, itu nanti kalian bisa hitung secara geometri, itu ketepatan nilainya itu adalah 0,707 W. Itu nilai panjangnya ini. Ya. Kalau kita tahu berapa sih panjang lasan yang diberikan, ini arahnya ke sana L, ini W, ya. Jadi luasan yang retak tersebut adalah tentunya yang ini dikalikan panjangnya, berarti 0,7,7 dikali L. Itu namanya luasan las. Lebarnya yang 0,7 W, ya, dikalikan dengan L. Demikian cara menghitung kekuatannya. Jadi kalau misalkan kita kembali kepada persoalan bahwa tegangan itu adalah gaya dibagikan dengan luasan, dalam hal ini luasan las, ya, gaya gesernya, sehingga persamaannya ini untuk las sudut, ya, adalah gaya yang diberikan untuk memutuskan lasan tersebut dibagikan dengan luasannya yang dalam hal ini 0,707 W dikalikan L. Lalu kemudian di peraturan LRUD digantilah ini karena kita akan mengetahui berapa sih kekuatan sambungan las diganti dengan huruf RN P-nya ini. Kalau dia P adalah ini kali ini, ya tinggal kita kalikan kekuatan las adalah 0,707 W dikali L dikalikan F. Ini adalah mutu bahan las. Ini panjang lasan yang sudah saya jelaskan. Ini lebar lasannya, L itu adalah panjang lasannya. Dan kemudian karena LRFD harus mereduksi nilai ini nilai nominalnya ya, selalu kemudian direduksi menjadi VRN 0,75 dikalikan nilai yang ini. Kira-kira seperti begitu proses mendapatkannya. Oke, itu cara menghitung kekuatan sambungan las. Nah, saya mau ngomong tentang ini dulu, mutu bahan las ya. Mutu bahan las itu sama seperti ketika kita berbicara mengenai baut, adalah ada baut itu beberapa kriteria kekuatannya yang sudah saya bicarakan sebelumnya kan. Demikian juga bahan las itu juga tergantung kawat las, elektrodanya yang digunakan ketika kita membuat lasan tersebut ya. Yang ini nih ketika dilas itu dari material bahan las seperti begini. Nah, kalau kalian perhatikan di kotak bahan las itu ada tulisan seperti ini ya. Itu ada tulisan karena mengikuti standar American Welding Society AWS, itu tulisannya kira-kira begini. Saya mungkin di sini ngomong tentang mutu bahan las. Ya, kalau kita mengikuti AWS, American Welding Society, itu mutu bahan las itu dipakai dengan istilah E yang mengatakan artinya itu elektroda, ya, ini namanya elektroda bahan lasan tadi, dikasih simbol E, dan kemudian ada tulisan 60, ya. Dan kemudian kalau kita lihat yang ini tadi, di kotaknya ini dituliskan 13, 6013. Nah, yang penting dipahami adalah 3 angka pertama ini. Ini bagi engineer ini dibutuhkan. Sementara ini kode ini
Ini untuk manufakturnya, misalkan dia pakai coating apa atau hal-hal lain dia punya kode-kode tersendiri. Maka ini nggak terlalu penting bagi kita. Yang ketiga penting adalah yang angka ketiga. Makanya kadang-kadang di gambar-gambar struktur ini dituliskan menjadi E60XX. Nggak perlulah kita tahu kode-kode ini. Yang penting bagi kita adalah ini. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah E adalah elektroda dan ini adalah mutunya. 60 satuan Amerika tapi kip per square inch, kita bisa terjemahkan ke dalam MPa, tapi memang pengkodeannya itu berdasarkan satuan Amerika. Ini 60 ini menyatakan mutunya, kekuatan leleh bahan bajanya. Ini ada beragam dari mulai 60 sampai 120 KSI, lompat-lompat 10. Ada 60, 70, 80, 90, 100 sampai 120. Jadi itu menyatakan mutu bahan bajanya dan itu udah ketahuan. Jadi artinya, kalau kita tahu bahan lasan yang kita gunakan, kekuatannya 60 KSI misalkan, kita tahu tebal lasan yang kita miliki, dan kita tahu panjang lasan yang sudah kita persiapkan untuk sambungan kita bisa menghitung kekuatannya. Itu nilainya 0,707 dikalikan W kalikan L dikalikan dengan mutu bahan lasannya. Ya, jadi ya itu kira-kira. Nah, saya ingin kalian memperhatikan skema ini supaya lebih paham. Misalkan beginilah, saya ingin membawa kalian kepada satu kondisi. Ini adalah platnya. Oke, katakan ini adalah plat buhulnya. Oke, ini batang tariknya. Kemudian dia dilas di sini menggunakan las sudut. Nah, ketika dia ditarik menggunakan gaya tertentu, PU, berapa sih PU ini sampai merobek lasan sepanjang ini, baik atas dan bawah, kalau kita ketahui berapa ketebalan lasannya dan kalau kita ketahui mutu lasannya. Jadi kalau dari sini, kalau ini kita bisa tahu panjangnya berapa, ya, L, tentunya L atas dan L bawah jadi 2 kali lipat. Dan kalau kita tahu tebalan lasnya yang kita pasang, kita bisa tahu menghitung berapa sih PU yang dibutuhkan ini. Itu caranya seperti yang pertama tadi. Jadi bahan lasnya, ya, kita akan tahu cara menghitungnya. VRN adalah 0,75 dikalikan tebal las yang kamu miliki, tapi yang kita hitung adalah diagonalnya, bukan tebal yang terpasangnya ya, karena dia keretakannya selalu mengambil jalur yang lebih pendek, ya, dikalikan dengan panjangnya ini, kalau dalam hal ini L-nya ada 2 atas dan bawah, dikalikan dengan elektroda yang kamu pakai, yaitu mutu bahan lasnya. Ya. Itulah kekuatan las ini. Dan selain itu, tentunya karena lasan ini mutunya lebih tinggi dengan bahan bajanya, bisa saja bahan bajanya yang kalah juga. Jadi bisa robek juga di sini. Ketika dia ditarik, yang robek itu bisa saja robek bahan lasannya di sini, bisa juga bajanya. Jadi kalau misalkan di sini bahan bajanya yang sepanjang ini bisa mengalami kegagalan juga. Yang di daerah yang ini contoh khususnya. Jadi ini kita harus juga mempertimbangkan kemungkinan bahan bajanya juga mengalami kegagalan. Jadi harus kita pertimbangkan bahan las dan bahan bajanya bisa juga kemungkinan sobek. Jadi di peraturan disebutkan kita harus mempertimbangkan dia sobek secara leleh, dia bisa leleh, bisa juga sobek secara fraktur. Gitu. Jadi untuk ini kita udah tahu cara menghitungnya kemarin itu ketika kita ngomong baja. Kalau dia leleh berarti kalau dia di sambungan, lelehnya itu bukan 0,9, tapi tidak direduksi 1,0. Kalau di sambungan, dia tidak direduksi
seperti batang tarik. Dikalikan dengan luasnya bagian yang tergeser tersebut, AGV, dikalikan dengan mutu plat bajanya. Kalau dia fraktur, kalian sudah paham kalau fraktur ini 0,75 reduksinya kan, ingat? Di sini saja bedanya. Batang tarik kemarin ini 0,9, tapi pada saat sambungan di peraturan menyebutkan nggak usah direduksi lagi, satu aja pakainya. Ya. Terus ini AN-nya. ANV dikalikan dengan kekuatan leleh pelat yang di atas, kalau ini kekuatan ultimate pelat, ya kan? Ini leleh pakai FY, fraktur pakai FUP. Nah, karena gross dan netto di sambungan las kan nggak ada bedanya kan? Kalau di baut kan beda karena ada lubang yang dibolongin. Kalau di las kan nggak ada bedanya, sama aja. Jadi bagian ini yang tergeser ini, kalau kita tahu panjangnya ini, which is sama dengan panjang lasan, dan kita tahu tebal platnya, ya ini, baik ini ataupun yang ini, ya, itu rumusnya adalah tebal plat dikalikan dengan panjang lasan yang ini. Karena yang sobek adalah sepanjang lasan tersebut. Gitu kira-kira cara menghitung kekuatan sambungan las sudut dari bahan lasannya, ngitungnya begini, dan dari bahan bajanya ngitungnya antara dua ini. Dan mana yang terjadi sama seperti fenomena sebelum-sebelumnya, kalau ada perbandingan seperti begini, kita selalu mengambil yang paling kecil. Kalau ini yang paling kecil, berarti lasannya yang sobek. Kalau ini yang kecil, lasannya kuat, tapi bahan bajanya mengalami sobekan. Kira-kira begitu ya dari yang ketiga ini. Nanti saya akan berikan contoh soal supaya lebih paham cara menghitung kekuatan sambungan las sudut. Kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal bagaimana kita menghitung kekuatan sambungan las yang menggunakan las sudut ya. Dan ini sebagai contoh soal yang akan saya gunakan untuk menjelaskan konsep perhitungannya. Ada sebuah batang tarik cukup sederhana menggunakan plat saja yang tebalnya 6 mm. Itu terbuat dari BJ37 dan dia disambungkan dengan las di daerah atas ini. Dan di bagian bawah platnya juga dilas, panjang lasannya itu 100 mm satu sisi, berarti keduanya total sambungan lasnya itu panjangnya 200 mm. Dan plat buhul ini terbuat dari plat baja yang tebalnya 10 mm, tapi juga dari BJ yang sama, itu BJ37. Nah, bagaimana kita menghitung berapa sih beban ultimate yang bisa dipikul oleh sambungan ini bila baja mutu bahan las itu menggunakan E70. E70 itu 70 KSI, kalau ditranslate kepada MPa itu sekitar 483 MPa. Dan tebal lasan itu 4 mm. Oke, jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan secara rinci bahwa untuk menghitung sambungan las dari las sudut kita mempertimbangkan bahan lasnya sendiri dan juga bahan bajanya, karena sobekan atau kegagalan geser bisa terjadi pada lasnya dan juga bisa terjadi pada bahan bajanya. Untuk bahan lasnya kita menggunakan persamaan ini tergantung dari tebal lasnya, panjang lasnya, dan bahan lasnya. Untuk bahan baja, dia bisa mengalami leleh ketika digeser, jadi leleh geser dia, dan juga dia bisa mengalami fraktur ketika digeser, ya. Jadi fraktur geser namanya. Itu tergantung dari tentunya tebal platnya, panjang bagian yang berkoneksi atau terhubung antara las dan bahannya, tentunya dikalikan dengan bahan bajanya, apakah dia ultimate atau dia mengalami kelelehan. Nah, satu yang perlu dipahami, bahwa ketika batang tarik ini ditarik, ya, itu lasannya dan bahan baja di sekitar lasan itu mengalami geser. Ya, sama seperti baut, ketika bautnya dipasang, batang tariknya mengalami tarik, tapi bautnya sendiri itu kan mengalami geser. Lasan juga demikian. Nah, oleh karena itu semua properties yang di sini, kekuatan las, plat, itu adalah kita menggunakan kekuatan geser yang nilainya itu sekitar 0,6 kekuatan tarik.
Karena kalau material itu disebutkan sebagai kekuatan tariknya, tapi bahan ini sekarang mengalami geser. Jadi kita harus mempertimbangkan itu, ini bukan ultimate, itu bukan 370, tapi 0,6 kali 370 karena sambungannya mengalami geser. Itu kira-kira sedikit catatan. Demikian juga di sini, demikian juga di sini. Bukan 483 yang kita pakai di sini, tapi 0,6 kali 483 karena baik bahan lasnya dan bahan baja yang dihubungkan itu mengalami geser ya. Jadi dengan begitu, coba kita hitung dari ketiga ini mana yang paling kecil. Nanti itulah yang menentukan. Dan biasanya kadang-kadang karena LL di sini itu sama parameternya, biasanya juga kadang-kadang dihitung persatuan panjang. Jadi kekuatan las per milimeter, kira-kira begitu. Baru nanti setelah dapat yang paling kecil, baru dikalikan dengan total panjangnya. Atau kalau kalian juga menghitungkan langsung juga tidak apa-apa. Saya akan coba di sini menghitung per panjangnya. Jadi kalau yang dari sini, dari bahan lasannya. Jadi kemungkinan pertama, yaitu VRN. Jadi 0,75 dikalikan tadi 0,707 dikalikan tebal lasannya 4 mili ya. L-nya sementara saya tinggalkan dikalikan 0,6 kali 483. Ya, 0,6-nya muncul karena kita mengalami geser di sini. Ini sementara ini adalah kekuatan tarik. Dan ini dapatnya 614,7 Newton per milimeter panjang lasannya ya. Jadi kalau mau tahu totalnya nanti kita kalikan aja 200 mm. Tapi sementara nggak usah saya kalikan dulu ya. Ini tidak tanpa L. Sama aja kalau kalian melakukannya sekarang juga tidak apa-apa. Yang kedua adalah kita mempertimbangkan bahan bajanya. Kalau dia mengalami leleh geser atau fraktur geser. Di sini saya mau sedikit berhenti di sini. TP-nya ini tebal platnya yang mana yang kita gunakan? Apakah batang tariknya atau plat buhulnya yang kita gunakan? Nah, di sini kita bisa observasi sebentar karena batang tariknya itu terbuat dari BJ yang sama, kekuatan bahannya sama, dan platnya lebih tipis dibandingkan dengan plat buhul. Maka kalau terjadi kegagalan pada bahan baja, tentunya sobekan itu akan terjadi pada batang tariknya. Kira-kira ini yang sobek, kira-kira begitu pemahamannya. Bukan plat buhulnya yang mengalami kegagalan, karena dia lebih tebal dan dia mutunya sama. Kira-kira gitu. Jadi ketika kita lakukan perhitungan di sini, yang kita gunakan adalah ketebalan dari plat batang tariknya ya. Kalau ternyata nanti di kondisi lain plat buhulnya lebih tipis dan mutunya sama, ya tentunya pakai plat buhulnya. Di sini 1, faktor reduksinya tidak ada, dikalikan tebal platnya 6 mili, dikalikan dengan L-nya sementara saya keluarkan dulu, dikalikan dengan F ini maksud saya FY, berarti dikalikan 240, jangan ingat itu adalah dikalikan kekuatan leleh gesernya ya, 0,6 yang ini tadi. Dan ini kalau saya hitungkan itu 864 Newton per milimeter panjang. Oke, yang ketiga dari yang ini dengan cara yang sama kita menghitungkan. Sekarang faktor reduksinya adalah 0,75 dikalikan tebal platnya 6. Ultimate yang mengalami geser 0,6 dari 370 ya. Ini nilainya 999 Newton per milimeter. Oke, jadi dari ketiga ini yang paling kecil adalah yang ini, berarti lasannya yang mengalami kegagalan. Ya, yang ini yang kontrol dari ketiga hal ini. Platnya, bahan bajanya tidak akan leleh dan tidak akan mengalami fraktur. Jadi ini penentunya berarti dalam contoh soal ini yang gagal adalah bahan lasannya. Jadi total kekuatannya dengan demikian, baru di sini saya kalikan dengan panjangnya. Sekali lagi saya sampaikan kalau kalian mengalikan ini di awal kali panjangnya juga nggak apa-apa. Yang kalian dapatkan adalah kekuatan total, tapi di sini saya mendapatkan kekuatan per milimeter. Jadi dengan demikian, kekuatan kita ini adalah
614,7 dikalikan dengan panjang lasannya yang dalam hal ini adalah 200 mm ya. 100 di sini dan 100 di sini. Dan kalau saya bagikan 1000 karena ini dalam Newton, ya bagi 1000 nanti supaya jadi satuan kilonewton itu didapat 122,9 kilonewton. Inilah kekuatan sambungan yang bisa dipikul. Seginilah gaya yang maksimum yang bisa dipikul oleh sambungan ini, 122,9 kilonewton. Ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya mau tambahkan sedikit. Apa yang terjadi kalau misalkan sambungan lasnya saya tambah di sini? Ya, dan lasan itu panjangnya sama. Misalkan ini 100 mm. Ya mungkin kalian berpikir, ya udah Pak, saya kalikan aja ini jadi 300 gitu ya. Karena ini 100, 100, 100. Ya berarti logikanya hampir kena lah, tapi sedikit ditambahkan dari LRFD. LRFD mengatakan sebenarnya lasan yang horizontal terhadap gaya tariknya, seperti yang atas dan yang bawah, dengan yang posisinya vertikal terhadap gaya yang bekerja, itu sedikit berbeda kekuatannya. Ya, ini lebih kuat dibandingkan dengan ini. Ya, jadi kalau tadi langsung gantikan ini 300, ya sedikit underestimate sebenarnya. Jadi LRFD mengatakan kalau untuk yang vertikal begini, itu ada faktornya, dia dipengaruhinya di sini nanti. Jadi kalau saya tambahkan di sini, kalau dia lasannya begini, horizontal, dan gayanya ditarik sejajar juga, ini bahan lasannya, itu kekuatannya FNW di situ, itu yang tadi 0,6 kali F elektrodanya, yang tadi 70XX itu, ya. Tapi kalau dia ada sudut lah, katakan begini, ada sudut lasannya, ini terhadap horizontal, sudutnya theta. Gayanya begini. Nah, FNW-nya sedikit berbeda. Ini ada faktor pengali sudut namanya. Yang ini dikalikan dengan, kalau kalian lihat peraturan, itu ada faktor 1 tambah 0,5 sin 1/5 theta. Gitu, kira-kira begitu. Theta itu adalah kemiringan lasan terhadap gaya yang bekerja. Jadi dalam hal ini yang vertikal, kalau ini menggunakan theta 90 derajat. Nah, kalau kita masukkan 90 derajat ini ke sini, ke persamaan ini, itu ketahuan bahwa ini tuh untuk 90 derajat, ya ditambahkan di sini, untuk theta 90 derajat, nanti kalian bisa cek, ya 90 derajat, itu kekuatan FNW-nya itu 0,6, ini yang standar, Fe70XX, itu faktornya itu 1,5. Gitu. Jadi, dengan cara yang sama, kalau kalian masukkan ke persamaan ini, 0,75, 0,77 kali W yang 4 dikalikan 1,5-nya bertambah ini, itu artinya jadinya nanti kekuatan totalnya itu 614,7 dikalikan 200 untuk yang horizontal, ditambahkan dengan ini meningkat 1,5-nya kali 614,7 dikalikan 100. Masuk akal kan? Jadi yang ini meningkat kekuatannya 1,5 kali lipatnya. Jadi kalau itu dilakukan, itu dia menjadi totalnya nanti 215,13 kilonewton. Ya, kira-kira begitu cara memperhitungkannya. Sedikit catatan bahwa untuk lasan yang memiliki sudut terhadap gaya yang bekerja, itu ada faktor ini yang menambah kepada kekuatannya. Kira-kira itu catatan kecil supaya dipahami bagaimana menghitungnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami begitu cara menghitung kekuatan sambungan las yang menggunakan sambungan sudut.
Kali ini saya akan menyampaikan mengenai cara kita mendesain sambungan las, khususnya sambungan las sudut. Di desain ada dua parameter yang perlu kita dapatkan dalam mendesain, yaitu tebal lasnya, berapa tebal yang mau kita bikin, dan kedua adalah panjang lasnya. Dan itu yang akan kita diskusikan di video Lightboard kali ini. Namun sebelum kita membahas contoh kasusnya, saya ingin mengantar kalian ke persyaratan-persyaratan yang ada di peraturan LRFD, peraturan SNI kita 1729/2015 mengenai tebal minimum dan maksimum sambungan las tersebut, dan juga panjang minimum dan panjang maksimum yang ada di peraturan tersebut. Ketebalan las itu minimum itu ada di peraturan, disebutkan di tabel J24 yang bisa kalian lihat di sini. Ketebalan minimum yang harus dipertimbangkan untuk sambungan las sudut, ya, itu tergantung dari tebal pelat yang hendak disambung. Misalkan seperti contohnya yang pertama ini, kalau misalkan material yang mau dihubungkan itu tebalnya itu lebih kecil dari 1/4 inci atau 6 mm, itu tebal minimum yang bisa dipakai itu adalah 1/8 inci atau 3 mm. Jadi di situ bisa kalian lihat tebal minimum yang diperbolehkan di peraturan J24 ini sebagai contoh. Ya, kalau tebalnya itu kurang lebih 6 mm, ya, tebal minimum ini tebal plat 6 mili, tebal lasannya itu 3 mm, ya. Itu yang pertama mengenai syarat ketebalan minimum. Jadi misalkan begini nih. Misalkan kalau ini adalah pelatnya, ini tebal pelatnya, dan ini adalah sambungan lasnya, ini dia W, ya. Jadi W-nya itu minimum 3 mili. Itu salah satu contohnya, ya. Kalian bisa lihat di tabel J24 beberapa persyaratan lainnya mengenai ketebalan minimumnya. Oke, itu mengenai tebal minimum. Tebal maksimum, ya, tebal maksimumnya dikatakan kalau misalkan yang disambungkan itu, ya, kalau kembali lagi nih, kalau TP itu lebih kecil dari 1/4 inci, ya, 1/4 inci atau sekitar 6 mm, ya. Tebalnya lasan, kalau saya pakai W di sini, tebalnya lasan itu paling maksimum adalah tebal sesama dengan tebal platnya. Harus lebih kecil, paling maksimum adalah sama dengan tebal platnya. Tapi kalau tebal platnya itu lebih besar dari 1/4 inci atau 6 mili, ya, itu W-nya itu harus lebih kecil, TP kurang 1/16 inci atau ini TP kurang 2 mili. Kira-kira kurang lebih demikian. Itu mengenai ketebalan pelat. Ya, jadi ini yang menjadi dasar kita menentukan nanti berapa sih ketebalan pelat yang kita butuhkan. Kalau kita udah tahu beban yang mau dipikul, milih tebalnya bagaimana berdasarkan kriteria ini antara minimum sama maksimum, nanti kita pilihkan nilai yang memenuhi atau diantaranya. Jadi kita yang menentukan berapa ketebalannya. Dan selanjutnya adalah mengenai panjangnya. Panjang lasan L. Ya, panjang las, sebenarnya panjang ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu strict disebutkan di peraturan mengenai panjang las, karena kebutuhan panjang las ini akan mengikuti kebutuhan berapa beban yang harus dipikul sebenarnya. Jadi walaupun di peraturan disebutkan ada panjang minimum, ya, panjang minimum itu disyaratkan harus lebih besar dari ininya, 4 kali tebal lasannya, kira-kira begitu. Ini dia persyaratan yang disebutkan di peraturan, lebih panjangnya kurang lebih besar dari 4 tebal lasnya. Kalau
Maksimumnya juga itu saya tidak akan terlalu jauh detail ke situ. Kalian bisa baca di peraturan J21 itu disebutkan ada beberapa hal yang mengikuti informasi mengenai panjangnya, tapi kedua hal ini sebenarnya tidak terlalu mengikat. Itu akan ditentukan nanti kebutuhan berapa sih panjangnya. Yang lebih utama adalah mengenai ketebalannya ini, karena panjangnya akan mengikuti kebutuhannya. Ya, itu ada peraturan mengenai panjangnya. Nah, satu catatan di sini mengenai ketebalan maksimum ini maksudnya juga bila sambungannya ini, kalau saya mau jelaskan tambahan ke sini lagi ya, ini maksudnya dibatasi kalau yang disambungkan itu adalah di sisi pelatnya. Ya, misalkan seperti begini saya gambarkan. Ini maksudnya yang mau dilas itu adalah di bagian pinggirnya. Nah, ini berlaku tebal maksimum, ini lasannya, berlaku tebal lasan yang diperbolehkan. Tapi kalau misalkan penyambungannya seperti begini, W ini tidak dibatasin. Ya, tidak dibatasi berapa tebalannya, tergantung kebutuhan. Oke, itu kira-kira mengenai dua persyaratan las ini, tebal dan panjangnya. Dan dengan demikian kita bisa masuk ke contoh soal berikut ini. Kita akan mendesain berapa sih tebal plat, maksud saya tebal lasan dan panjang lasan yang harus kita persiapkan untuk bisa menghubungkan dua plat ini, mampu memikul beban mati 10 ton dan beban hidup 30 ton. Kita rencanakan menggunakan E70 elektroda 70 dan platnya satu yang lebih kecil itu ukurannya 16 kali 180. Berapa tebal dan panjang lasannya? Itu target kita. Oke, jadi dalam kita mendesain sambungan las, yang target pertama adalah tebal las yang mau kita pilih. Dapat dari mana kita ketebalan lasnya? Dari peraturan ini dengan minimum dan maksimumnya. Dibandingkan dengan berapa sih tebal lasan yang kita tebal plat yang kita miliki. Dalam hal ini tebalnya ini sama-sama 16 mili. Ini sebenarnya 16 mili tapi dia lebih tebal, maksudnya lebih lebar. Jadi fokus kita kepada yang kecil ini saja. Platnya tebalnya kan 16 nih. Jadi kalau tebal platnya 16 mili, ya, W minimum itu kalau kalian lihat di tabel J 24 itu minimumnya itu kalau kalian bisa lihat itu minimumnya itu 6 mili. 6 mili dari tabel J24 ya. W maksimumnya ini tadi kalau tebal platnya itu lebih besar dari 6 mili, itu W maksimumnya tebal plat kurang 2 mili. Berarti itu dia 14 mili. Jadi dari dua batas ini, minimum dan maksimum, kalian bisa menentukan berapa tebal lasan yang kalian pilih. Nah, coba kita mulai dari tebal lasan yang minimum, yang berapa yang di minimum dipersyaratkan. Nanti itu saling terkaitan, Pak, tebal sama panjangnya. Kalau kalian pasang tebal las minimum, mungkin kalian akan butuh panjang yang cukup panjang lasannya. Kalau dispesifikasikan lebih tebal lasannya, nanti panjangnya akan lebih pendek, kira-kira begitu. Jadi coba kita pilih, misalkan di sini kita ambil W-nya adalah 6 mm. Ya, 6 mm. Lalu dari mana kita mengetahui panjangnya lasnya? Nanti panjang lasannya itu kalau kita tahu bebannya, ya, bebannya dalam hal ini kalau kita sudah tahu beban mati dan beban hidup, P ultimate-nya ini kan berarti 1,2 D tambah 1,6 L, itu kalau kalian hitungkan itu sekitar 60 ton. 60 ton atau itu 60.000 kilonewton dan kilogram, 600.000 newton. Ya, 600.000 newton ini itu kekuatannya. Kalau nanti kalian bisa ketahuin kekuatan karena kita belum memiliki panjang, itu kekuatan per meternya, per panjangnya. Nanti kan kita bisa tahu berarti L-nya itu adalah PU dibagi kekuatan
yang per meter atau per milimeter sebenarnya ini per milimeter karena panjang lasnya milimeter. Itu kira-kira prosesnya. Nah, bagaimana kita menghitung kekuatan lasan? Kemarin itu sudah saya jelaskan cara menghitung kekuatan lasan itu kan kita bisa hitung kekuatan las itu dari lasannya itu VRN yaitu 0,75 kali 0,707W dikali FNW. Ini L-nya saya buang dari persamaan ini, berarti ini kekuatan per milimeter. Ya, jadi untuk hal ini kita bisa hitungkan 0,75 kali 0,707 kali tebal las yang kita pilih 6 mm dikalikan dengan mutu mutu elektrodanya, dan ingat ini adalah mutu tarik, harus kita gunakan yang 0,6 dikalikan 483. Dan ini akan dapat nilainya 921,9. Sebenarnya 922 udah bisa Newton per milimeter. Inilah kekuatan per milimeternya. Nah, dengan demikian ini bisa kita dapatkan ini panjang lasan yang dibutuhkan L-nya adalah berarti 600.000 maksud saya dibagikan 921,9. Ini dapatnya kurang lebih 651 mm. Ya, 651 mm. Kalau misalkan kita rencanakan kita buat dia di dua sisi seperti begini, ya, berarti panjangnya ada yang di atas dan yang di bawah, itu berarti L1 sisi 326 mm. Ya, itu caranya mendapatkan berapa panjangnya. Berarti ini 326 mm, 326 mm. Kalau itu dirasa terlalu panjang, ya, kalian bisa bermain dengan ini. Ini bisa diubah, ya, bermain dengan ketebalannya supaya nanti jadi lebih memendek kebutuhannya. Jadi kalau misalkan ini kita contohkan antara 6 sampai 14, misalkan kalau kita ambil dia 10 mm, ya, kita ganti ini, kita lakukan perhitungan yang sama, ini kita ganti jadi 10 mm, ya. Semuanya sama, ini nanti kekuatannya menjadi 1536,7 Newton per milimeter. Ya, jadi sehingga nanti kebutuhannya, jadi kalau untuk W 10 mm, ya, L-nya adalah 600.000 maksud saya, dibagi 36,7, ini kurang lebih 390,5 mm. Kalau L per sisinya ini kurang lebih 196 mm. Ya, itu kira-kira cara menghitung berapa panjang lasan yang dibutuhkan di sini. Kalian sebagai perencana tergantung kalian memutuskan apakah menggunakan lasan yang panjang dengan tebal yang tipis atau yang tebal dengan panjang yang lebih pendek. Nah, itu pertimbangannya nanti adalah keputusan dari perencana. Perlu diingat, semakin tebal lasan dan semakin panjang lasan, berarti kamu nanti akan memanaskan pelat bajanya itu lebih lama, sehingga itu bisa berefek tidak baik sebenarnya kepada elemen bajanya. Jadi itu dipertimbangkan juga efek ketebalan dan panjangnya mana yang terbaik untuk desain kalian. Dan satu lagi sebagai penutup yang mau saya sampaikan, memang dalam kita menghitung kekuatan sambungan las sudut kemarin itu, kita harus juga mempertimbangkan bukan hanya bahan lasnya, tapi bahan bajanya. Tetapi di dalam perhitungan, kita menentukan tebal dan panjangnya, itu biasanya kita pakai dari kekuatan lasannya saja. Lalu setelah semua fix, dimensinya segala macam, baru kita menghitung, ngecek apakah bahan bajanya ini mampu menahan beban yang dipikulkan tersebut, ya. Kira-kira begitu. Dalam proses desain kita ambil dari kuat lasannya saja.
Dan alternatif yang lain juga bisa kalian juga pertimbangkan, misalkan dia menggunakan sisi yang ini. Kalaupun misalkan yang ini masih terlalu panjang, kalian bisa mempertimbangkan menggunakan sisi yang ini supaya panjang lasannya itu semakin pendek, karena ini panjang lasan itu kan total keseluruhannya ya. Jadi ini alternatif yang ketiga lah, menambah di sini alternatif yang pertama dan ini alternatif yang kedua. Tapi untuk sementara ini tidak kita pakai ya. Ya, tidak kita pakai. Yang kita pakai ini saja misalkan, dan yang kita gunakan adalah tebal yang 10 mm ya. Sehingga ini kita akan memberikan informasi ini kurang lebih 196 mm. Kalau misalkan mungkin dibulatkan supaya lebih bagus, bisa saja ini 200 mm. Kira-kira begitu hasil akhir dari desain kita ini. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami cara mendesain tebal dan panjang las sudut. Kali ini kita akan membahas 3 topik sederhana mengenai sambungan las. Yang pertama mengenai metode pengelasan, yang kedua cara kita mengetahui kualitas pengelasan, dan yang ketiga adalah mengenai simbol pengelasan. Kita mulai dari yang pertama mengenai metode pengelasan. Metode pengelasan yang paling sering dikenal di dunia konstruksi baja ada yang namanya Shielded Metal Arch Welding, SMAW. Atau sering juga disebut dengan stick welding karena menggunakan kawat las seperti begini, stick. Ya, coba saya jelaskan, terjemahkan secara harfiah supaya ketika saya menjelaskan nanti kalian paham apa itu Shielded Metal Arch Welding atau SMAW. Jadi begini, ketika elektroda atau kawat las dialiri aliran listrik dan didekatkan ke pelat baja yang akan dilas, terjadilah lompatan listrik, namanya arch, dari ujung kawat las ke pelat baja. Lompatan listrik ini menghasilkan panas yang cukup tinggi, yang mampu membuat kawat las dan pelat baja di sekitarnya meleleh bersamaan, menjadi satu campuran logam. Dalam pengelasan, pelat baja dikenal sebagai logam dasar, base metal. Sementara kawat las sebagai logam pengisi, filler metal. Nah, elektroda las itu kan terdiri dari 2 bagian. Di bagian tengah ada kawat las yang meleleh sebagai bahan pengisi, dan di bagian luarnya ada coating atau covering yang menyelimuti kawat lasnya. Dalam proses pengelasan, coating ini akan terbakar dan membentuk selubung gas, shielding gas, yang berfungsi menjaga agar lompatan listrik terus berlangsung selama proses pengelasan. Dan akhirnya, kerak hasil pembakaran atau slag akan melindungi logam yang masih cair dari masuknya udara luar selama proses membeku atau mendinginnya logam yang mencair tadi. Hal ini sangat penting dijaga karena tanpa adanya kerak tersebut, proses pendinginan bisa jadi terlalu cepat dan hasil pengelasan kemungkinan besar akan retak. Setelah pengerasan, kerak tersebut bisa dikikis dan dibersihkan. Jadi SMAW atau stick welding tadi intinya adalah pengelasan yang mengandalkan lompatan listrik untuk melelehkan material logam di kawat lasnya, dan dalam prosesnya dia diselubungi oleh gas agar prosesnya stabil. Kira-kira itulah artinya metode pengelasan SMAW. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, gimana sih kita mengetahui kualitas suatu pengelasan? Apakah terjadi retakan atau tidak? Karena ini sangat penting diketahui. Karena retakan sekecil apapun, walaupun tidak kasat mata, itu sangat mempengaruhi secara signifikan kualitas pengelasan. Ya, retakan itu bisa terjadi karena proses pendinginan yang saya bilang itu tidak berjalan dengan baik. Atau juga ada partikel masuk ke dalam proses pengelasan yang berbeda kualitas yang menyebabkan retakan. Atau teknisinya itu pengelasannya tidak berlangsung secara sempurna. Dia mungkin berhenti di tengah jalan, tidak menyelesaikannya. Dan proses jeda ini yang bisa juga menyebabkan keretakan.
Nah, di video Likeboard kali ini kita akan membahas 4 metode yang biasa digunakan untuk mengetahui kualitas pengelasan apakah terdapat retakan apa enggak, ya. Kita mulai dari metode yang pertama, Dye Penetration Inspection. Metode ini mengandalkan cairan kimia untuk mengetahui lokasi keretakannya. Dye itu adalah cairan yang berwarna. Cara kerjanya begini kurang lebih. Kita memerlukan 3 jenis cairan kimia. Yang pertama cairan pembersih, cleaner, untuk membersihkan kotoran-kotoran di sekitar sambungan las agar tidak mempengaruhi hasil tes. Yang kedua cairan penetran yang nantinya akan masuk ke celah-celah retakan bila mana ada. Dan yang ketiga cairan developer yang berfungsi memperlihatkan lokasi retaknya bila mana ada juga, ya. Di video dari well.com ini akan didemonstrasikan prosesnya untuk mengetahui mana dari 2 las ini yang memiliki retakan. Tahap pertama, semprotkan cairan pembersih ke tempat yang akan diinspeksi. Bersihkan bagian tersebut dengan menggunakan kain lap atau tisu hingga permukaan benar-benar bersih. Usahakan jangan sampai ada yang tertinggal seperti ini. Mungkin permukaannya perlu dilap beberapa kali untuk memastikan kondisinya sudah bersih dan juga permukaan las sudah kering. Tahap kedua, semprotkan cairan penetran ke permukaan las yang sudah dibersihkan tadi dan biarkan kurang lebih 10 menit agar cairan merah tersebut melalui proses kapiler akan masuk ke celah-celah retakan yang kita coba inspeksi. Setelah itu, bersihkan kembali permukaan lasnya, namun kali ini cairan cleanernya jangan disemprotkan langsung ke permukaan lasnya, tapi ke permukaan kain lap atau tisu terlebih dahulu, kemudian diusapkan ke permukaan las untuk membersihkan cairan penetran. Setelah bersih, tahap ketiga adalah menyemprotkan cairan developer berwarna putih dan biarkan kering kurang lebih 10 menit. Di akhir proses, lasan tanpa retakan akan tetap terlihat putih seperti ini. Di sepanjang lasan yang terlihat hanya warna putih dari cairan developer yang mengering. Sebaliknya, kalau terdapat retakan, bleeding warna merah dari penetran akan muncul di permukaan seperti ini. Bagian ini memang terlihat sekali retakannya. Secara visual memang sudah terlihat juga ada retakan di situ. Namun bagian lainnya secara visual tidak terlihat, tapi ternyata retakannya ada di mana-mana, ditandai dengan munculnya warna merah di permukaan. Ada yang penasaran nggak? Gimana ceritanya cairan berwarna merah tadi bisa naik sampai ke permukaan yang sudah disemprot oleh cairan developer berwarna putih? Jadi terjadinya gini. Cairan penetran merah kan sudah masuk tuh ke celah-celah retakan. Lalu ketika disemprotkan cairan developer lewat reaksi kimia, cairan ini akan menarik cairan penetran dari dalam celah retakan naik ke atas permukaan. Dan memang sengaja dibuat berwarna kontras antar kedua cairan ini agar visualnya dapat dengan mudah dikenali. Nah, oleh karena itu, metode DPI hanya cocok untuk menginvestigasi kualitasan las retakannya itu sampai ke permukaan. Kalau retakannya itu ada di dalam lasannya, metode DPI nggak bisa digunakan karena cairan penetran tadi nggak bisa masuk ke celah-celah lasan tadi, ya. Oke, nah untuk yang retakannya di dalam, metode yang kedua ini, ultrasound testing, bisa digunakan. Prinsip kerjanya begini, ketika gelombang ultrasound dipancarkan melewati material tanpa cacat, gelombang tersebut akan merambat tanpa mengalami gangguan di sepanjang materialnya. Di monitor akan terlihat intensitas gelombang yang dipancarkan, transmission pulse, dan gelombang echo, yaitu pantulan dari ujung materialnya. Ketika pemancar digeser hingga pas di pinggir retakan, akan muncul gelombang echo baru bersumber dari pantulan sisi yang retak. Dan bila pemancar berada di tengah retakan, hanya gelombang echo dari retakan yang terlihat. Sementara echo dari ujung material tidak terlihat karena gelombang ultrasound tidak bisa merambat melewati celah kosong pada retakan. Dengan konsep ini, coba kita perhatikan demonstrasi pelaksanaannya. Alat yang sering digunakan kurang lebih seperti ini. Transducer atau pemancar ini akan mengirimkan rangkaian gelombang ultrasound dari alatnya ke plat baja yang akan diuji. Dan kemudian menangkap kembali gelombang echo dari plat baja yang selanjutnya direkam oleh alat dan nantinya akan ditampilkan di monitor. Perlu diingat, karena gelombang ultrasound tidak dapat merambat dengan baik di udara, celah antara pemancar dan plat baja harus diberi gel seperti ini. Seluruh permukaan baja yang akan dilalui transducer harus dilaburi gel terlebih dahulu.
baru kemudian gelombang ultrasoundnya dapat terlihat di monitor. Dalam pengujian ini, sinyal berwarna biru terang adalah sinyal eko pantulan dari ujung plat yang diuji. Sinyal transmisi dari alat ultrasoundnya terlihat di awal monitor, dan sinyal yang berwarna biru laut ini adalah sinyal eko dari bagian las, bukan dari retakan. Terlihat dua eko karena logam campuran di sekitar lasan berbeda kontur dan kepadatannya dengan logam dasar plat bajanya, sehingga memberikan refleksi yang berbeda pula. Nah, yang kita cari adalah apakah ada sinyal eko lainnya antar pemancar dan ujung plat, khususnya yang berada di sekitar sinyal eko lasan. Jika setelah pemancarnya digeser ke sana ke sini, tampilan di monitor kurang lebih sama, itu berarti tidak ada retakan di sambungan lasnya. Tapi kalau ada sinyal yang intensitasnya cukup besar melewati garis tengah ini, itu intensitas sinyalnya 50% dari skala yang sudah disetup di alatnya, atau bahkan mungkin menyentuh level intensitas 100% di ujung monitor. Itu pertanda ada retakan pada lasnya. Nah, untuk bisa menemukan retakannya, pemancar biasanya perlu digeser-geser ke kiri ke kanan, atas bawah. Intinya scanning hampir seluruh areal pengujian, hingga ketemu lompatan sinyal yang cukup besar di monitornya seperti ini. Semakin tinggi intensitasnya, semakin memberikan indikasi besar retakan. Sebagai informasi, sumbu vertikal di monitor ini adalah intensitas sinyal, dan sumbu horizontal dalam hal ini adalah jarak sinyal eko dari transdusernya. Jadi kita bisa tahu retakannya itu di posisinya di mana. Di sini sekitar 38 mili di depan transducer. Nah, kalau ada di antara kalian yang berpikir, kok ini prosesnya seperti ketika di praktek dokter memeriksa kehamilan ibu-ibu ya? Iya benar, prosesnya sama. Cuman dalam hal ini jabang bayi yang kita cari adalah retakan, bukan bayi. Jadi ini ultrasound testing ini, bahkan dalam perkembangannya juga seperti di dunia kedokteran yang sekarang itu udah ada 3 dimensi kan? Sehingga kita bisa melihat jabang bayinya, mukanya, tangannya, matanya, dan lengannya di gambar 3 dimensi. Nah, di dalam konstruksi baja juga ini sudah berkembang namanya phase array. Jadi secara prinsip ini kalau ultrasound testing itu gelombangnya satu yang dipancarkan. Kalau phase array dia itu meng-scan lasan itu secara 3 dimensi. Jadi bisa kelihatan bentuk retakannya, apakah dia lonjong, apakah manjang seperti begini, dan posisinya di mana. Jadi kurang lebih seperti gitulah, seperti 3 dimensi scanning bayi menggunakan ultrasound di praktek dokter. Ya. Nah, kita masuk yang ketiga ini, X-ray test. Ini juga diangkat dari teknologi yang sudah berkembang sebelumnya di bidang kedokteran, yang sering digunakan untuk memeriksa patah tulang, kan seperti itu kan? Atau bahkan kalau kita pergi ke bandara, mau berangkat, terbang, itu semua alat-alat atau barang-barang kita itu dimasuk lalui X-ray test. Oke? X-ray test banyak digunakan untuk inspeksi sambungan las pada pipa baja, khususnya yang akan digunakan untuk mengalirkan fluida bertekanan tinggi. Setelah marker, penanda, measuring tape, dan lembaran film dipasang pada sambungan yang akan dites, gelombang X-ray kemudian dipancarkan dan melintasi bagian-bagian yang diuji. Karena objek yang dilintasi berbeda jenis dan bentuknya, berbeda pula efek ambatan yang diberikan terhadap gelombang X-ray yang melintas. Oleh sebab itu, ketika gelombang tersebut pada akhirnya sampai pada lembaran film di bagian belakang, intensitas gelombang yang terekam berupa foto X-ray akan mengikuti jenis dan bentuk objeknya. Hasil foto X-ray yang memperlihatkan keseluruhan bentuk lasan kemudian dapat diinterpretasi oleh teknisi yang berpengalaman apakah terdapat cacat pada lasan atau tidak. Keunggulan metode ini yang tidak didapatkan dari 2 metode sebelumnya adalah diperolehnya potret keseluruhan bentuk lasan. Sehingga bukan hanya retakan saja yang terlihat, tetapi juga bisa dilihat apakah lasannya berpori, apakah ada partikel asing di dalamnya, dan hal-hal lainnya. Nah, kalau metode yang keempat ini sedikit lebih unik, magnetic particle inspection, ini dari katanya mungkin kalian bisa tebak magnetic. Jadi menggunakan fenomena magnet yang diberikan kepada plat bajanya. Cara kerjanya secara ringkas begini. Alat uji MPI ini ketika dialiri aliran listrik akan menciptakan medan magnet dengan kutub berbeda utara dan selatan di masing-masing kakinya. Lalu ketika alatnya ditempelkan ke plat baja yang akan diuji,
kualitas lasannya, benda ujinya pun akan mengandung medan magnet platnya dalam keadaan dimagnetize. Karena awalnya kita belum tahu nih posisi retakannya di mana. Makanya alatnya perlu dipindah-pindahkan posisi kakinya untuk memberikan efek magnet yang berbeda. Nah, agar medan magnetnya terlihat secara visual oleh inspektor, serbuk besi perlu disebarkan ke atas plat bajanya. Kurang lebih seperti permainan anak-anak itulah. Kalau kalian ingat, yang kita mempermainkan magnet di atas pasir besi. Kebayang kan? Jadi teorinya begini, bila tanpa retakan, aliran medan magnet itu seumpama garis lurus tanpa gangguan di dalam plat bajanya. Apabila terdapat retakan, aliran medan magnet tersebut menjadi terganggu atau bahkan bocor keluar bila retakannya sampai ke permukaan baja. Ketika partikel besi disebarkan ke atas permukaannya, serbuk besi tersebut tetap tinggal walaupun sudah dihembus. Nah, hal yang sama dapat juga terjadi bila retakannya sedikit di bawah permukaan baja dan ada medan magnet yang bocor ke permukaan, walaupun dalam intensitas yang relatif lebih kecil. Fenomena menariknya adalah apabila serbuk besi tersebut setelah dihembus dan tidak ada yang tertinggal di permukaan, hal itu menandakan tidak terdapat retakan pada sambungan lasnya. Sebaliknya, bila dijumpai gumpalan partikel besi di sambungan las seperti ini, hal itu menandakan terdapat retakan. Semakin besar gumpalan serbuk besi yang ditemui, berarti semakin besar retakan yang terjadi. Nah, dalam perkembangannya, serbuk besi yang disemprotkan tadi itu digantikan dengan serbuk besi yang sudah disediakan dalam kaleng yang bisa disemprotkan. Namun sebelum partikel besinya disemprotkan, terlebih dahulu permukaan lasan disemprot cat dasar putih agar kontras nantinya. Di mana terdapat gumpalan partikel besi seperti ini terlihat, berarti tempat tersebut terdapat retakan. Sebenarnya MPI tidak harus menggunakan elektromagnetik seperti sebelumnya. Bisa juga menggunakan magnet permanen di masing-masing kaki alatnya. Dan bila dipadukan dengan sistem semprot partikel besi, hal ini akan lebih memudahkan penggunaannya di lapangan untuk inspeksi kualitas pengelasan. Bahkan bila lasannya berada di sudut-sudut sambungan yang relatif susah dijangkau. Nah, dari keempat metode inspeksi ini, coba kita listkan mana yang bisa menginspeksi retakan di permukaan, mana yang retak dalam ya. Retak di permukaan itu tentunya yang tidak kasat mata. Jadi ini kalau untuk retak permukaan DPI bisa, tapi retak dalam tidak bisa. Kalau ultrasound kedua-duanya bisa digunakan, X-ray apalagi bisa. Kalau magnetic particle inspection retak permukaan bisa. Kalau retak dalam, kalau dia tidak terlalu dalam dia bisa, tapi kalau agak tebal belasannya dia tidak bisa. Ini mungkin ya kalau ini saya kasih conteng 2 kali ya, ini conteng 1, kira-kira begitu. Selain terjadi atau tidak terjadinya retakan pada lasan, kualitas lasan itu juga perlu diukur geometrinya. Ya, mungkin itu yang kelima, topik yang kelima yang mau saya bahas. Bagaimana sih kita mengukur ketebalan las sudut khususnya? Ya, karena kalau las tumpul itu biasanya ketebalannya kan sesuai dengan plat, tebal plat yang digunakan. Nah, gimana kita mengetahui ketebalan las sudut? Untuk mengukur ketebalan las sudut, biasanya digunakan alat ukur seperti ini, well gauge namanya, yang tersedia dalam beberapa ukuran, sesuai dengan ketebalan las yang umum digunakan. Di sini contohnya, hendak diukur apakah lasan terpasang mencapai 8 mm sesuai yang dimintakan. Untuk mengukur tebalnya di arah vertikal, tempatkan dasar well gauge 8 mm pada plat yang mendatar seperti ini, dan kemudian perhatikan apakah ujung cokan well gauge pas dengan ujung lasan. Kita bisa melakukan pengukuran di beberapa tempat untuk memastikan ukurannya. Sebaliknya, untuk mengukur tebalnya di arah horizontal, tempatkan dasar well gauge-nya pada plat yang vertikal dan ulangi pengukuran. Bila terdapat celah antara ujung well gauge dan ujung lasan seperti ini, berarti las yang terpasang kurang dari target yang hendak dicapai. Hal terakhir yang ingin saya diskusikan adalah mengenai simbol pengelasan. Ya, ini simbol pengelasan ini sebenarnya relatif sederhana. Itu ada standar simbol pengelasan nomenklatur yang harus kita ikutin seperti terlihat di sini. Ada tanda panah yang harus kita ikutkan, ada arti-artinya di masing-masing simbol, apakah dia menggunakan las di lapangan atau di workshop, las keliling, las fillet atau las tumpul, dan jenis-jenis pengelasan yang lain.
Nah, kalian bisa mempelajari tabel ini, sudah cukup jelas disebutkan di simbol pengelasan ini, bagaimana nomenklatur-nomenklatur yang perlu dipergunakan untuk menyampaikan posisi tertentu. Untuk bisa lebih memahaminya, coba kalian perhatikan, ini saya contohkan beberapa jenis pengelasan. Ini tipikal untuk sambungan kolom kelas, tipikal sambungan kolom ke balok seperti begini. Nah, yang pertama misalkan ini biasanya di antara plat sayap bawah dan sayap atas ini biasanya dia menggunakan las tumpul, ya. Biasanya kalau di sini dia biasanya kalau saya perbesar di sini dia dipotong seperti begini, dicowak dia. Ini sayapnya kolom, ini sayapnya balok, ya. Jadi dia dipotong lalu diisi dengan bahasan lasannya. Nah, simbolnya bagaimana? Jadi pertama harus ada tanda panahnya, ya. Ini tanda panah ini menyatakan arah di mana kita melakukan pengelasan, baru ada tanda begini. Dan untuk bentuk cowakan seperti ini, kalau ada cowakan yang tandanya begini, itu berarti cowakannya menyerupai bentuknya seperti ini, tumpul seperti begitu ya. Lalu kemudian kalau ada informasi yang mau disampaikan, ekornya di sini bisa disebutkan misalkan elektroda 60 XX misalkan, atau catatan kaki yang lain. Itu artinya. Dan kalau misalkan di sini mau dipasang sambungan lasan tumpul, misalkan lasan tumpul itu kodenya seperti begini, ya. Lasan sudut maksud saya. Lasan sudut itu simbolnya begini dan seperti segitiga. Dan harus diinformasikan berapa ketebalan las yang diperlukan. 1/4 inci misalkan di situ. Dan dia selalu di sebelah kiri, bacanya dari sebelah kiri. Nah, kalau kita mau menghendaki dia dilas ke semua sisinya ini, 3 sisinya, ini seperti ini. Ini kita kasih tanda lingkaran begini, itu mengartikan ke semua sisinya. Dan kalau mau kasih tanda informasi yang lain, boleh ditambahkan di sini, tipikal gitu. Seperti itu. Contoh yang lain misalkan, kalau ini saya kasih tanda begini, ya, berarti ini di sini dan di sini ini akan dilakukan pengelasan menggunakan las sudut. Ya, 2 arah. Berarti ini di sisi yang bawah garis itu berarti sisi yang di tempat tanda panah. Berarti di sini akan dilakukan pengelasan, sisi yang atasnya di sisi seberangnya di sini. Di sini dan di sini akan dilakukan pengelasan las sudut dengan misalnya ketebalan 1/4 inci. Ya, kira-kira kurang lebih seperti begitu prosesnya. Kalau misalkan ada pengelasan lagi di sini, ya di sini dan di sini, itu menggunakan las apa? Misalkan las tumpul, bentuknya begini aja, lurus saja. Pemotongannya itu artinya dia hanya dikasih celah, lalu nanti diisi bahan las. Kalau ini tepinya sayap kolom dan ini pelat bajanya tidak dipenuhkan, baru diisi dengan bahan lasan seperti begini. Bentuk pengelasannya begini, bisa dikasih informasi CJP misalkan itu complete joint penetration, berarti full dia terisi bahan lasannya. Saya rasa itu kira-kira nggak terlalu susah mengenai simbol pengelasan. Kalian perlu tahu bagaimana cara menginformasikan simbol pengelasan kepada teknisi yang akan melakukan pengelasan sesuai dengan keinginan dan hitungan yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan ini kita mengakhiri topik mengenai sambungan las. Saya rasa sudah cukup panjang kita membicarakan mengenai sambungan, mulai dari sambungan baut sampai ke sambungan las. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.